Minggu 8 Mei 2022 merupakan Minggu Paskah keempat, juga merupakan hari Minggu panggilan. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Menarik aku perhatikan adalah siapakah domba-domba Yesus. Gambaran domba menunjukkan hubungan antara sang gembala dengan yang digembalakan. Dikatakan domba-dombaku menunjukkan ada domba-domba lain yang tidak menjadi milik Yesus. Jadi, kata domba-dombaku menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang digembalakan oleh Yesus. Mereka adalah yang mendengarkan suara Yesus. Kawanan yang digembalakan Yesus senantiasa mendengarkan Yesus, bahkan dapat dikatakan hanya suara Yesuslah yang didengarkan. Kawanan ini tidak akan mengikuti selain Yesus. Ada hubungan khas antara kawanan ini dengan Yesus, yakni saling mengenal satu sama lain. Ada hubungan individual dan komunal antara kawanan dan Yesus. Kawanan ini dipersatukan oleh sosok pribadi Yesus. Yesus sebagai gembala dikatakan bahwa Yesus senantiasa menjaga hidup kawanan domba gembalaannya. Lebih daripada itu, Yesus memberikan hidupnya sendiri bagi kawanan dombanya. Kesatuan hidup antara Yesus dan kawanan dombanya menjadikan domba gembalaan Yesus memiliki hidup yang kekal. Dalam penggembalaan Yesus, kawanan domba tidak akan binasa selama-lamanya. Namun demikian, penting diperhatikan bahwa kawanan domba gembalaan Yesus diberikan Bapa kepadanya. Oleh karena kesatuan Yesus dan Bapa, kawanan domba itu memiliki hidup ilahi. Itu berarti bahwa jaminan keselamatan hidup abadi dimiliki kawanan domba gembalaan Yesus. Bagaimana dengan hidup kawanan domba Yesus secara konkret? Mereka mengikuti Yesus. Sebagaimana berjalan bersama, kawanan domba mengikuti jejak langkah dan arahan Yesus sang gembala. Mereka senantiasa berada dalam kawanan, tidak ada yang terpisah atau memisahkan diri. Kehidupan mereka senantiasa mendengarkan segala keinginan Yesus, bukan keinginan-keinginan pribadi ataupun kelompok. Kebersamaan dengan Yesus menjadi ciri khas kawanan itu. Di mana ada Yesus, disitulah pasti berkerumun kawanan dombanya. Demikian pula sebaliknya, di mana kawanan itu berkumpul, disitulah hadir Yesus. Dalam kehidupan individual domba kawanan Yesus, mendengarkan dan mengikuti Yesus menjadi ciri khasnya. Dia tidak dapat memungkiri bahwa ada banyak suara, termasuk suara dirinya sendiri, tetapi hanya suara Yesus yang didengarkannya. Ini merupakan pilihan dan sikap pribadi yang menunjukkan kesadaran akan kehidupan abadinya. Dengan mendengarkan suara Yesus, jaminan akan kesejahteraan hidup pribadi tentulah dimilikinya. Dengan mendengarkan suara selain Yesus, termasuk dirinya sendiri, kebinasaan membayang-bayangi kehidupan pribadinya. Demikian pula dalam kehidupan individual domba dalam kawanan Yesus, haruslah mengikuti Yesus. Mendengarkan yang disertai dengan mengikuti tidak hanya berarti ada kepercayaan penuh. Mendengarkan yang disertai mengikuti berarti memahami
dan menangkap ide atau gagasan yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin perwujudannya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya adalah sama. Satu hal yang menarik perhatianku adalah bahwa meski tidak memahami dan menangkap ide pokok dari suara Yesus, domba-domba tetaplah mengikuti Yesus. Ini menunjukkan kesadaran akan kepemilikan sekaligus akan hakikat kehidupannya sebagai yang bersatu dengan Yesus. Domba tidak dapat memperoleh kesejahteraan hidupnya tatkala berpisah dengan gembalanya, yakni Yesus. Domba akan dibayang-bayangi kebinasaan tatkala berpisah dengan gembalanya, yakni Yesus. Rasa aman dan nyaman bersama dengan Yesus inilah yang kiranya menjaga kesatuan hidup individual domba dan gembalanya. Sangat menarik perhatianku gambaran hubungan domba dan gembala itu. Diterapkan dalam hidup umat beriman, aku mendapati bahwa setiap orang beriman senantiasa mendapatkan arahan dari Yesus. Dari pihak orang beriman, diandekan akan mengikutinya. Dalam kenyataan, suara yang lain lebih menarik daripada suara Yesus. Di sini ada godaan besar untuk tidak mengikuti suara Yesus. Pada akhirnya, orang beriman seringkali harus mengambil keputusan apakah mengikuti Yesus ataukah tidak. Ini merupakan pilihan bebas orang beriman dalam menatap kehidupan nyata. Pilihan bebas ini haruslah dipertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan gembalanya, yakni Yesus. Sangat menarik pula untuk diperhatikan dalam kebersamaan umat beriman sebagai kawanan gembalaan Yesus. Apakah dalam kebersamaan umat beriman senantiasa mendengarkan suara Yesus atau tidak? Adakah prioritas tindakan sesuai dengan kehendak Yesus atau tidak? Yang menjadi sorotan pribadiku adalah bagaimana dalam kehidupan satu keluarga umat beriman sungguh ada di dalam penggembalaan Yesus. Hal ini akan terasa sungguh tatkala dalam keluarga mengalokasikan dana. Biaya sekolah anak-anak tentulah sangat penting, tetapi apakah lebih penting dari pengobatan anggota keluarga yang sakit? Tidak jarang umat beriman dalam kehidupan keluarganya harus mengadakan pemilihan yang tidak mudah. Kalau kedua hal itu, yakni biaya sekolah dan biaya pengobatan, harus dipenuhi secara bersamaan, tentulah harus ada dana yang memadai. Bagi keluarga mampu, hal itu tidak masalah sama sekali. Bagi keluarga sederhana, butuh tambahan dana dari luar, mungkin dengan ngutang. Berbagai konflik kepentingan dalam keluarga mendidik dan mengajariku untuk belajar dan mempelajari gradasi tatanan nilai hidup. Hidup itu tidak sekadar dipertahankan, tetapi seharusnya sungguh berkualitas. Secara konkret, seseorang harus sehat jiwa dan raganya. Seseorang harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Demikian pula rasa aman dan nyaman seharusnya ada pada diri seseorang. Semua itu menunjukkan adanya nilai yang lebih tinggi dari nilai hidup lainnya. Ada gradasi nilai hidup di mana orang terbantu dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Umat beriman yang mendengarkan dan mengikuti Yesus tentunya memiliki gradasi tatanan nilai yang selaras dan kehendak Yesus. Mendengarkan dan mengikuti Yesus menjadi nilai tertinggi. Darinya, tatanan nilai dibangun dan dipertimbangkan mana yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dengan demikian, umat beriman yang tidak hanya menjadi bagian dari keluarga tertentu, seharusnya menerapkan tatanan nilai yang selaras dengan kehendak Yesus. Tatanan nilai itu diterapkan di tempat kerja, karena bagaimanapun umat beriman harus memperoleh nafkah. Tatanan nilai itu pun diterapkan pada kebersamaan dengan domba yang lain, tidak hanya dalam satu kawanan, yakni gereja, tetapi juga sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana jika berbenturan dengan tatanan nilai yang berbeda, entah bertentangan, entah tidak berkaitan sama sekali?
Mengikuti pewartaan Yohanes tentang kawanan domba Yesus, tentunya umat beriman tidak perlu mengikuti, apalagi memeluk nilai atau tatanan nilai di luar tatanan nilai yang selaras dengan kehendak Yesus. Sampai di sini aku berpikir tentang nilai lain dilihat dari tatanan nilai umat beriman. Ambillah contoh perintah Yesus untuk saling mengasihi ditatapkan dengan kenyataan penyingkiran seseorang atau sekelompok orang dalam kebersamaan hidup. Apakah menyingkirkan orang itu bentuk atau wujud dari mengasihi sesama, ataukah justru bertentangan dengannya? Di sini, meskipun bagi mereka yang menyingkirkan berdasarkan nilai tertentu dari mereka, kiranya baik apabila digagas keterarahan pada tindakan pada nilai yang lebih tinggi. Orang atau sekelompok orang tidak disingkirkan, tetapi diberi kesempatan atau tanggung jawab yang lain di tempat lain. Kesempatan atau tanggung jawab ini tentunya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka. Aku rasa cara seperti ini mampu mengungkapkan kasih kepada sesama. Hari Minggu Panggilan yang bertepatan dengan Minggu Paskah keempat kali ini, aku rasa dipenuhi dengan kegembiraan dan syukur atas kebangkitan Kristus. Minggu Panggilan diwarnai dengan hubungan antara domba dan gembala. Domba yang menggambarkan umat beriman senantiasa mendengarkan dan mengikuti arahan Sang Gembala, yakni Yesus Kristus. Umat beriman dipanggil untuk tetap ada di dalam kebersamaan bersama dengan Yesus dan berada dalam satu kawanan. Panggilan umat beriman untuk tetap hidup bersama dengan Yesus dan dalam kawanan tentulah menjadi panorama hidup umat beriman. Dalam setiap langkahnya, umat beriman mempertimbangkan keberadaan dirinya bersama Yesus dan kawanannya. Dalam setiap pertimbangan, dalam menentukan pilihannya, umat beriman melibatkan kehendak Yesus dan kawanannya. Itu menarik aku perhatikan karena bagaimanapun kedirianku seringkali menjadi pertimbangan utama dan satu-satunya dalam menentukan pilihan langkah. Aku seharusnya melibatkan Yesus dan kawanannya, yakni gereja, dalam menentukan pilihan langkah hidupku. Bagaimanapun aku membawa Yesus dan gereja dalam kehidupan pribadiku. Bagaimanapun hidupku berdampak pada nama baik Yesus dan gereja. Oleh karena itu, melibatkan Yesus dan gereja penting dalam setiap tutur kata, sikap, dan tindakanku. Ini tentu bukan karena aku telah memilih mengikuti Yesus dan menjadi bagian dari kehidupan gereja. Ini dilandasi oleh kesadaranku untuk mempertahankan dan mengembangkan anugerah kehidupan abadi dari Yesus. Aku yakin sungguh bahwa melibatkan Yesus dan gereja dalam kehidupan pribadiku akan memberikan dan mengembangkan rasa aman dan nyaman bagiku, seperti domba tetap dalam kawanannya dalam kegembalaan Yesus. Bagaimana dengan umat beriman? Semoga demikian juga. Tuhan memberkati. Amin.